Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas IPO terakhir yang ada di sini, IPO ya. Semoga sebentar lagi muncul lagi yang lain. Tapi yang lain udah kita bahas semua, ini yang terakhir yaitu SML, Rental, PT Sarana Mitra Luas atau SMIL. Sektornya industrial, untuk periode book build-nya sampai tanggal 11 April ini yang terakhir teman-teman ya, yang mungkin yang listingnya di akhir-akhir April ya. Terus untuk rentang harganya dari 100 sampai 200. Dan saya akan ngasih spoiler dulu di awal bahwa IPO ini yang paling menarik di bulan ini mungkin ya, di tahun ini mungkin. Ini yang paling menarik kenapa? Karena di sini ada waran ya 5:7. Ini mirip BSBK teman-teman. Nah, BSBK kan IPO yang menarik tahun lalu. Nah, kalau yang tahun ini yang paling menarik maybe adalah SMIL. Nah, di sini kalau kita lihat di sini BSBK aja itu hari pertama ARA, terus hari-hari berikutnya masih di bawah naik dan warannya juga 5:7 juga kan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 5:7 sama ya. Jadi istilahnya warannya lebih banyak daripada jatah induknya dan ini potensi juga karena harganya juga 100-an. Ya, pokoknya istilahnya IPO ini spoiler di awal, jual pekarangan tetangga buat beli IPO inilah berani gitu ya. Oke, kita akan langsung lihat aja ke prospektusnya Mas Bro. Jangan jual pekarangan tetangga loh, pekarangan sendiri kan nggak punya. Jual pekarangan tetangga, goblok banget. Oke, kita lihat di sini ya, penjamin emisinya yaitu Thanos ya, MNC Sekuritas. Nih, mantap sekali guys. Itu MNC Sekuritas itu mungkin 5 atau 4 tahun terakhir itu nggak pernah jadi underwriter. Ini yang pertama guys, the first time ya, EP jadi underwriter. Dan langsung underwriterin sebuah emiten yang menurut saya sih sangat bagus. Nah, ini adalah perusahaan rental forklift. Dan konsumennya itu banyak banget perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, bahkan yang udah TBK udah banyak. Unilever, Indofood, Cak, apalagi ya, pokoknya banyak banget lah. Nanti kan kita baca aja di sini Mas Bro. Jadi ini luar biasa banget ya, afiliasinya seperti itu guys. Oke, kita lihat karena MNC Sekuritas ini belum ada historisnya ya, ini baru pertama kali ya sejak beberapa dekade terakhir maybe. Nah, di sini untuk contohnya maybe kayak BSBK lah. Seperti guys ya, semoga aja kayak gini. Oke, kita lanjut aja langsung ke bagian saham, yaitu nomor 11 teman-teman. Ini menarik banget guys kalau ini guys. Jangan di skip video ini guys. Ini yang paling menarik nih. Makanya semangat saya bahas. Makanya saya sekarang lagi bikin sekuritas baru ya. Bikin sekuritas baru pakai nama saudara. Jadi saudara saya tanyain, "Bang, lu mau beli saham nggak?" Nggak mau ya. Kalau nggak mau beli, pinjem sekuritasnya gitu. Lagi pada bikin. Nah, buat ikut ini biar kita duit IPO-nya saya spread ya, mau beli pakai beberapa nama nanti buat beli IPO ini teman-teman. Biar jatahnya pasti sedikit nanti jatahnya. Cuman 1%-an maybe jatahnya, tapi kan kalau kita pesen pakai 5 nama kan dapat 5%. Nah, seperti itu guys ya caranya. Oke, kita lihat di sini nomor 11 ini adalah struktur pemegang sahamnya yang terbaru yaitu Hadi Suhermin, Luciawan dan Irawan Suhermin, teman-teman. Ini bisnis keluarga lah, rental forklift. Nice. Kita langsung lihat aja nomor 12 yaitu rencana penggunaan dana teman-teman. Sebentar. Mana? Oh, nomor 11 dulu yaitu kegiatan usaha ya. Kegiatan usaha itu adalah bergerak dalam bidang rental forklift. Nah, itu doang. Rental forklift. Dah, simple, jelas, kegiatan usahanya clear. Nah, kalau ada perusahaan yang dia itu kegiatan usahanya itu nggak jelas dan bikin kita pusing, nah itu biasanya perusahaannya agak kurang bagus teman-teman ya. Kalau perusahaan yang bagus itu kerjaannya apa itu clear jelas. Makanya kalau Pak Lo Kehong itu bilang kalau mau invest itu
belilah saham di perusahaan yang jelas dia bergerak di bidang apa gitu ya. Kalau yang kadang kalau kita baca IPO itu ya, ada perusahaan yang kerjaannya itu nggak jelas gitu, aneh-aneh tulisannya yang kadang-kadang otaknya itu kita itu nggak mudeng gitu, walaupun kita udah pahami banget ini kerjaan di bidang apa sih, nggak mudeng-mudeng. Nah itu perlu dipertanyakan tuh guys. Tapi kalau udah jelas, Rentar Power Clip jelas ya, udah jelas kayak gitu doang gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah ini guys ya, nomor 12 yaitu nominalnya 50. Jadi kalau di harga 100 ini nggak mahal teman-teman. Jadi IPO-nya termasuk murah. Wow, mantep ya. Ini nominal 50 dijual di 100 dan untuk nilai emisinya sekitar 350 miliar. Nah, ini nggak terlalu banyak lah. Mungkin mirip-mirip BSBK kalau nggak salah ya, sekitar segini juga. Atau mirip NSSS ya. NSSS segini juga ya. Lebih gede kayak NSSS ya. Terus di sini ini yang menarik teman-teman ya, yaitu waran seri 1. Setiap 5 saham baru akan berhak mendapatkan 7 waran seri 1. 5 banding 7 men. Mas Bro beli 5 dapat 7. Beli 5 dapat 12. Edan. Beli 5 dapat 12. Dan misalnya warannya dijual di 40. Wow, itu udah luber banget guys, udah makan enak lah buat lebaran nanti. Nah, kita lihat di sini harga pelaksanaan itu di 500. Edian, gila. Dan biasanya harga sahamnya akan mendekati harga tebus waran loh. Wow, edan. Ini keren banget guys. Ini MND Sekuritas itu ngipoin saham yang bener-bener menarik di saat pertamanya dia. Maybe si EP ini pengen istilahnya blow up namanya dia lagi gitu ya. Kan EP ini udah tenggelam lah ya di mata retail lah ya. Makanya tapi bagi teman-teman yang mau buka MND Sekuritas bisa kontak saya langsung ya. Jadi teman-teman akan dapat minimal deposit dan ada grupnya di situ buat belajar gimana cara pakai MND Sekuritas. Nah, teman-teman bisa gabung aja ya ke grupnya dengan cara bikin MND Sekuritas dengan kode sales B73. Oke. Kita lihat di sini lanjut di sini rencana ya. Sebentar. Nomor 13 itu rencana penggunaan dana teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini sekitar 42%-nya digunakan untuk pembelian power clip baru. Ya, buat dibeli dan disewakan lagi gitu ya. Berarti untuk ekspansi jelas. Beli power clip disewain lagi. Kalau disewain pasti dapat duit ya. Nice. Terus 18%-nya akan digunakan untuk pembelian 505 unit lithium baterai, power clip pakai baterai. Jadi istilahnya dia buat beli baterai cadangan buat power clipnya. Jadi buat ekspansi juga. 3,27% digunakan untuk pembelian kendaraan operasional, yaitu untuk nganterin power clip. Misalnya ada perusahaan di mana gitu ya, jauh gitu ya, pengen nyewa power clip misalnya setahun atau 2 tahun. Nah, dengan perlu diantar power clipnya ke PT-nya. Nah, itu dia harus milih kendaraan tentunya. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari. Nice. Intinya hampir seluruh penggunaan dana IPO-nya itu untuk ekspansi, untuk pembelian power clip buat disewain lagi. Nice. Oke, terus selanjutnya nomor 16. Nah, ini ada dividennya teman-teman ya. Nah, kita lihat di sini dividen ya, kebijakan dividen ya. Mulai tahun buku 2023 Desember ya, perseroan akan membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40%. Jadi tahun depan 2024 itu udah bagi dividen saham ini. Berarti lebih bagus daripada MBMA ya, yang punyanya si yang perusahaan nikel kemarin yang kita bahas, dia baru mau bagi dividen tahun 2027. Nah, kalau ini tahun depan udah bagi guys. Oke, terus nomor 25. Ini ada pembatasan tentu aja guys, yaitu di lock 8 bulan lah biasa ya. Ya, di sini guys, nomor 25. Iya, pembatasan nih guys ya. Pembatasan itu di lock selama 8 bulan. Nah, kayak gitulah rata-rata guys. Terus nomor 116. Nah, 116. Nah, di sini adalah sumber daya manusia atau jumlah karyawan. Karyawannya ternyata banyak, teman-teman. Nah, kalau perusahaan yang karyawannya banyak, ya berarti memang perusahaan itu benar-benar jalan lah, seperti itu, guys. Karyawannya banyak pun bisa jalan ya. Berarti benar-benar istilahnya nambah lapangan kerja lah. Nanti kalau dia nambah power clip sebanyak itu pasti setiap orang kan nambah. Setiap ada power clip 1, nambah driver 1 atau 2, karena beberapa shift. Kalau 3 shift berarti 3. 1 power clip 3 orang, 3 driver. Terus kalau 2 shift ya satu power clip 2 driver. Artinya nanti saat si S-Mill ini IPO dan dia benar beli power clipnya, otomatis akan nambah karyawan lagi sekitar 500 sampai 1000.
Kemungkinan seperti itu ya, karena nambah unit baru tentu aja nambah driver baru. Seperti itu guys, jadi nambah lapangan kerja nih teman-teman nih. Nah, teman-teman yang ikut IPO ini istilahnya membantu orang dapat kerjaan loh. Nah, gitu guys. Oke, lanjut ya. Lanjut ke nomor 118, langsung aja guys di sini. Nah, ini adalah produk-produknya guys yang disewain. Nah, ini forklift seperti ini ya, ngangkut barang lah seperti itu guys. Ya, macam-macam lah jenis forkliftnya, saya nggak tahu. Yang pasti ya kayak gini ya, ada moncong atas buat ngangkut nih. Moncong depan buat ngangkut. Kayak gitu ya, tapi jenisnya lain-lain guys. Oke, terus lanjut ke bagian nomor 123. Ini yang penting guys, yaitu pelanggan-pelanggan dari PT ini. Nah, Mas Pur kalau lihat di sini nanti Mas Pur akan kaget siapa aja pelanggan dari Smil ini. Ternyata perusahaan-perusahaan yang sangat besar dan terkenal, teman-teman. Yang pertama nih, PT Indakiat Pulp and Paper, INKP, teman-teman. Wow. INKP forkliftnya pakai Smil sebagiannya ya pasti ya. Di sini ada Ciwi Kimia, ya Tekim. Wow, edan. Nah ini ada PT Surya Wasesa Tbk. Ini apa nih? Sebentar guys ya, kalau nggak tahu kayak gini nih. Ini apa nih kodenya nih guys? Surya Wasesa itu dia itu FASW. Mas Pur suka beli sahamnya nggak FASW? Nggak ya, jarang ya. Saya juga jarang beli sih. Nah, kita lihat di sini siapa lagi di sini ada namanya nih Dharma, DRMA. Ya, DRMA juga pakai Smil. Terus di sini ada lagi PT Asahimas. Ini Asahimas itu kodenya saya lupa, AS. Apa ya Asahimas ya? Si Asahimas Glass itu dia kodenya AMFG. Nah, AMFG itu juga pakai Smil juga forkliftnya. Terus di sini ada lagi apa lagi guys nih, PT Asia Pacific Fiber ya, Vico kalau nggak salah nih guys kodenya guys. Nah coba kita lihat Vico. Jadi pelanggannya itu adalah perusahaan-perusahaan TBK yang terkenal bagus loh di bursa kita loh. Poly, lo bagus Poly ternyata ya. Jadi Asia Pacific Fiber itu kodenya Poly. Nah lanjut lagi guys, di sini ada Unilever guys, UNVR ya, Unilever guys, edan nggak? Oke, di sini ada ICBP. Wow. ICBP guys, ICBP guys. Terus ada lagi apa nih? Ya. PT Salim Infomas. Apa? Salim Infomas. Itu SIM. SIMP. Nah, ini perusahaan kelapa sawit. Wah, gila ya. SIM juga guys. Anjir. Lanjut lagi guys. Ya, kita lihat di sini ada siapa nih? Ada Jarum Group juga guys. Nih, Jarum Group. Terus apa lagi nih? Lain-lain kita lihat di sini ada PT Kokoh Inti Air. Ini apa nih guys? Nggak terkenal nih. Saya lupa nih. Apa nih kodenya nih? TBK berarti udah ada. Koin ya, gorengan ya. Saham gorengan guys. Oke, itu di sini ada Cahaya Putra Asa Keramik Cak. Nah, Cak forkliftnya pakai Smil. Ya buat ngangkut keramiknya guys. Wow. Mantap lah, banyak nih guys ya, pelanggan-pelanggannya banyak banget. Di sini juga bilang ada lagi 259 pelanggan lagi. Nah, dilihat dari pelanggannya aja udah perusahaan-perusahaan yang besar dan bahkan sebagiannya udah TBK. Tentu aja membuat perusahaan ini atau Smil ini bener-bener bagus lah. Jadi kalau udah sebuah perusahaan yang dia membantu perusahaan besar yang lain itu udah otomatis dianggap bagus perusahaannya. Bisa dipahami nggak di sini guys? Udah pasti dianggap bagus karena mungkin itu forkliftnya pakai Smil ya udah gue pakai juga gitu loh guys jadinya guys. Nah karena udah terkenal lah seperti itu di sewa forklift dan di bursa kita belum ada guys yang khusus sewa forklift seperti ini. Kalau Asa, truk itu kan sewa mobil atau kendaraan ya, bukan forklift ya. Oke, mantap guys. Dan ini area dari penyebaran sewanya yaitu di Jawa dan Sumatera doang. Jawa dan Sumatera. Oke, Mas boleh di sini dan ini adalah produk-produk dari forklift yang dipakai oleh Smil yaitu dari Toyota, dari Caterpillar ya. Ada TCM dan apa ini guys ya, Mas bisa lihat sendiri di sini. Ini dari Kopek guys. Sedikit ya dari Kopek ya. KUBX ya, KUBX. Oke, mantap ya. PT-nya udah bagus ya, prospeknya juga cerah, pelanggannya juga bukan kaleng-kaleng, guys. Hampir semua perusahaan TBK maybe ya nggak hampir semua sih. Banyak perusahaan TBK yang pakai jasanya ini Smil.
Oke, kita langsung lihat aja ke bagian belum saya buka guys ya. Sorry ya. Ini fundamentalnya udah saya lihat sih, udah saya bikinin ya tadi. Nah, kita lihat di sini dari rasio fundamentalnya atau rasio harganya gimana ya, murah atau enggak. Nah, kita lihat di sini ternyata harga buku dari SMIL itu adalah 57. 57 kalau deal di harga 100 berarti BBV-nya 1,7. Saya berharap deal di 100. Ya, biar bisa arahnya berkali-kali lah seperti itu guys. Kalau di 200 kan BBV-nya udah 3 kali ya. Semoga aja cepet lah. Atau cepet 20 gitu ya, cepet 30 ya nggak apa-apa lah. Yang pasti harusnya di bawah 200 biar arahnya 35%. Oke, terus price to earning-nya itu 27 yang walaupun nggak murah ya pair-nya, cuman ya masih oke lah dibanding dengan saham-saham IPO yang lain yang udah mahal banget itu di belakangnya. Oke, DER-nya terpantau aman lah, masih di bawah 50% dari equity-nya, jadi pasti oke. Kalau yang warning kan udah kalau dia di atas 100% ya. Return of equity-nya 6%, ya walaupun nggak wah, tapi ya oke lah ya. Untungnya 6% dari, misalnya modalnya 100.000, untungnya 6.000, lumayan kan. Oke, IPS-nya 3,6 dan market cap-nya adalah sekitaran di 700 miliar. Masih di bawah 1 triliun. Masih di bawah 1 triliun, masih di bawah 1 T. Jadi istilahnya masih bisa dibilang saham yang small cap lah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih mungkin aja ini bisa sampai ke cap 2 lah. 2T ya. Kalau cap 2T berarti harganya sekitaran 250-an. Wow, semoga aja. Atau mau sampai ke harga waran, sampai ke harga 500, semoga aja. Alhamdulillah kalau sampai ke harga itu, tapi ya terlampau tinggi lah kalau ke situ. Ya sampai ke 2,5 itu udah mending lah ya, si saham dari ini, SMIL ini, 2,5 sampai 300 lah. Oke Mas Bro ya, kesimpulannya gimana? Kesimpulannya saya akan ikut, dan bahkan saya bikin sekuritas lagi nih, pakai nama saudara-saudara yang nggak beli saham gitu ya, saya suruh bikin sekuritas saya pinjem buat beli IPO. Ini baru daftar nih, 2. Nah, nanti kan biar jatahnya itu kalau dapat jatah 1%, 1% kan jadinya 5 gitu ya, 5% gitu totalnya kalau kita pesan 100 jutaan seperti itu. Oke ya, ini menarik banget ya, semoga bermanfaat video ini. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.